Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah ceramah dalam bentuk seminar dari hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yakub Nawe. Dalam seminar ini hambanya menyampaikan tentang bagaimana supaya gereja kita itu mengalami pertumbuhan. Dan tentunya seminar ini disertai dengan pengalaman-pengalaman dalam pelayanan Bapak Pendeta Dr. Yakub Nawe yang telah sukses, telah berhasil mendirikan sebuah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan hambanya ini ya sudah almarhum, namun meninggalkan sejarah berdirinya gereja GBI Mawar Saron ya, kapasitas bisa 10.000 jemaat yang hadir dalam setiap ibadahnya. Untuk itu saudara, biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yakub Nawe ini akan membekali kita dan menguatkan setiap kita semua, bahkan melalui setelah kita mendengarkan seminar ini, kita semua akan dimotivasi untuk kita melayani pekerjaan Tuhan lebih semangat lagi. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama. Saya yakin kita semua diberkati melalui apa yang disampaikan oleh hambanya. Mau lihat godang tu sedek. Sebenarnya aku ini juga orang Batak tapi lahir di Ambon. Margaku saja nahuai dalam bahasa Bataknya artinya yang kurasakan. Jadi saya datang ke sini bukan sebagai seorang guru untuk mengajar kita sekalian, jauh daripada itu. Tetapi datang sebagai seorang sahabat yang menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan menuntun saya dari pelayanan yang kecil sampai menjadi pelayanan yang besar dengan anggota yang mulai hanya 14 anggota, yang adalah anggota 14 orang itu mertuaku yang perempuan, istriku berarti, dan aku berarti potong 3 orang berarti hanya 11 anggota, dan sekarang menjadi salah satu gereja terbesar di Jakarta dengan anggota lebih dari 10.000 orang. Cabang-cabang di seluruh Indonesia begitu banyak, tapi kami tidak buka cabang. Karena kami tidak punya prinsip bahwa membuka cabang itu artinya memindahkan anggota orang lain ke anggota gereja kita. Itu bukan target, karena bukan itu panggilan Tuhan bagi kita. Jadi saya tidak mau jadi duri bagi banyak pendeta dan mereka menangis karena saya berbahagia karena maju, bukan begitu. Karena kami tidak buka cabang-cabang di mana-mana, kami hanya membantu gereja yang memang memerlukan bantuan, baik secara rohani, baik secara materi, dan juga secara hal-hal lainnya demi kemajuan daripada gereja itu sendiri. Karenanya kami hanya di Jakarta saja. Kami sekarang sedang membangun gereja dengan dana 100 miliar rupiah. Gereja terbesar di Jakarta. Dan kami tidak pernah menjalankan les, tidak pernah adakan acara makan malam, tidak pernah bikin apa-apa, hanya berdoa saja. Cara Pantekosta lama lah yang kami tiru, yaitu berdoa saja. Makanya kalau surat tanya bapak-bapak pendeta Pantekosta dulu, Pak saya butuh dana untuk bangun gereja, jawabannya sangat sederhana saja, banyak berdoalah kau, katanya. Jadi kalau banyak berdoa banyak berkat, kurang berdoa kurang berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Haleluya. Kenapa kita mesti berdoa saja? Oleh karena berkat kita tidak dipegang oleh manusia. Berkat kita dipegang oleh Tuhan Allah yang memegang langit, bumi, lautan dan segala isinya. Karenanya meminta dan berdoa merupakan persyaratan mutlak. Jangan mencari ke kanan, jangan mencari ke kiri, apalagi mencari perkara-perkara di bawah. Alkitab berkata, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus duduk di samping kanan Allah Bapa. Yakobus 1 ayat 17 berkata, segala perkara yang sempurna, segala anugerah yang sempurna datangnya dari atas, bukan datang dari bawah. Dan kata atas itu berbicara tentang satu lokasi. Bukan sekedar atas itu artinya lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari pohon, lebih tinggi dari apa yang dikategorikan manusia tinggi. Tapi kata di atas berbicara tentang satu lokasi, dan lokasi itu bernama sorga. Kata atas dalam bahasa asli Alkitabnya bernama Samayim. Samayim itu artinya the highest place, tempat yang tertinggi. Ibrani 1 ayat 3 berkata, setelah dia menyelesaikan pengampunan dosa, maka dia kembali ke surga dan duduk di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi sama maknanya, Samayim.
artinya the highest place. Berarti berkat kita berasal dari atas, bukan berasal dari bawah. Karenanya dari bawah kita mesti meminta, dari bawah kita mesti mengemis, dari bawah kita mesti jalankan les, dari bawah kita mesti bikin acara makan malam, lelang nasi kuning, dan juru lelang kita katakan, hey, komentar dulu nasi kuning ini, katakan bahwa ini nasi bukan sembarang nasi, berasnya dari Thailand, kelapanya dari Hawaii, juru masaknya dari Beijing, kunyitnya dari Kaban Jahe. Karena Kaban Jahe artinya kebun jahe. Karena di mana ada jahe pasti ada lengkuas, ada kunyit, ada bumbu masak lainnya. Jadi baru dikatakan taruh harga. Jadi lelang nasi kuning satu piring itu tidak akan mungkin mencapai miliar rupiah. Paling-paling 5 juta, 10 juta untuk nasi piring, nasi kuning satu piring. Kita tidak mencari dari bawah. Kalau dari bawah harus minta-minta, dari bawah harus jalankan les, dari bawah manusia harus kita andalkan. Orang kaya, orang pintar, orang ternama, caleg, calon legislatif untuk olehnya memberikan sembako supaya dia bisa dipilih menjadi calon legislatif. Itu dari bawah punya urusan. Tapi kalau memang berkat kita berpusat di atas, maka tidak ada pilihan lain. Hanya dengan cara meminta, mencari dan mengetok. Dan kalau kita mencari, meminta dan mengetok, dengar, Allah tidak tega untuk membiarkan doa kita berlama-lama dan tidak dijawabnya. Haleluya. Allah tidak pernah terlambat dalam menolong kita dan juga tidak terlalu cepat untuk menolong kita. Istilah bahasa Inggrisnya just on time, artinya tepat waktu. Karenanya kadang-kala kita bertanya, Bapa, kenapa terlambat kau mendengarkan doaku? Dengar, waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Lebih tinggi langit daripada bumi, demikian jalan Tuhan daripada jalan kita. Sahabatmu yang berdiri di depanmu ini membangun gereja 100 miliar di kota Jakarta yang merupakan barometer dari kota-kota lainnya. Tidak menjalankan les, tidak mengadakan acara makan malam, tapi hanya dengan berdoa saja. Uang mencariku dan aku tidak perlu mencari uang. Adakah hidup lebih enteng lagi dari itu? Di mana kita tidak mencari uang, uang mencari kita. Kita tidak mencari berkat, berkat mencari kita. Dengar, kita tidak mencari tender, tender mencari kita. Kita tidak mencari klien, klien mencari kita. Kita tidak mencari anggota dengan susah payah seperti orang lain perbuat. Kita lakukan apa yang kita bisa dan di luar kemampuan kita. Allah yang sanggup melakukan segala perkara akan mengambil alih yang kita tidak sanggup kerjakan. Haleluya. Berikan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karenanya berbicara tentang tantangan zaman sekarang tidak perlu kita persoalkan tantangannya. Karena tantangan selalu ada. Hidup tanpa tantangan tidak ada. Dari zaman Adam sampai Adam Malik sampai perusahaan Adam Air, kita selalu menghadapi tantangan. Jadi tantangan tidak perlu dibicarakan. Alkitab berkata pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar lagi sulit. Jadi kita tidak perlu membicarakan tantangannya. Yang harus kita bicarakan adalah apa jalan keluar dari tantangan yang kita sedang hadapi. Orang-orang hebat bilang begini, orang gagal mempermasalahkan tantangan, tapi orang hebat mencari jalan keluar dari tantangan yang dihadapinya. Saya percaya semua kita yang kumpul di sini termasuk saya harus cari jalan keluar dari tantangan yang sedang dihadapi gereja. Kita tidak perlu bersungut kenapa gereja diserang, kenapa gereja dibakar seperti orang membakar lilin Natal, kenapa pendeta ditembak dor tanpa proses hukum. Tidak perlu kita permasalahkan karena Alkitab penuh dengan contoh yang demikian. Ada seorang yang bernama Saulus dari Tarsus. Sebutkanlah profet Kator yang paling hebat pada zaman itu. Dia pegang surat kuasa dan membakar gereja secara resmi, membunuh orang Kristen secara resmi. Seburuk-buruknya negeri ini, kita belum punya pengalaman sedahsyat itu, di mana pembakaran gereja secara resmi diumumkan oleh presiden. Belum ada, negeri ini belum sampai seburuk itu. Tapi pada zaman gereja mula-mula, Saulus dari Tarsus telah pegang surat kuasa untuk secara resmi membakar gereja, secara resmi membunuh orang Kristen. Alkitab berkata Stefanus dirajam batu. Siapa ada di sana menjadi saksi matanya? Saulus dari Tarsus. Berarti mempersoalkan masalah yang dihadapi gereja. Terlalu bodoh untuk buang-buang waktu membicarakan dalam persidangan terhormat semacam begini. Terlalu keliru panitia merancang untuk membicarakan masalah zaman akhir. Karena zaman akhir persoalannya adalah tantangan, problema
Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan menetapkan kita untuk menang dan bukan kalah, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, maju dan bukan mundur. Gereja bertumbuh dan bukan ditutup karena anggotanya 20 mati 2 tinggal 18. 18 ini mudah-mudinya 8 orang kawin murtad tinggal 10. 10 ini 5 pindah ke Medan, ke Brastagi, ke Kaban Jahe, terakhir si Parongil yang paling kecil. Kau sebutkan kota-kota ini karena aku telah berada di kota-kota itu dalam kebaktian kebangunan rohani. Aku pernah bikin KKR di lapangan Parongil, lapangan bola kaki. Sampai ke Kaban Jahe, ke Siborong-borong, kota-kota di Sumatera Utara telah ku jelajahi. Karenanya aku katakan tadi dalam pendahuluan, aku ini orang Batak tetapi lahir di Ambon. Karena margaku Nahuai yang artinya ku rasakan. Jadi berbicara di muka Amang dan Itoh sama seperti aku bicara di muka saudaraku sendiri. Aku merasa seperti pulang kampung. Rasanya tidak ada di Taman Mini, adanya di Medan. Horas Jalagabe. Mau lihat ya godang tuh sudah. Unang songonido, recok-recok dohamu. Itulah hanya bahasa Batak yang kukuasai. Sehingga semua tumpah tanpa kusadari. Haleluya. Kita mesti santai-santai sedikit, ngerti? Karena di majalah dikatakan ada 3 orang yang paling stres sedunia. 3 orang. Yang pertama adalah Presiden Amerika. Karena Presiden Amerika ini dia mau jadi polisi dunia. Apapun juga ingin diketahuinya, ingin dicampurinya. Sampai pesawat jatuh di Indonesia pun ingin dia kirim orang untuk mencarinya. Sedang kita Indonesia mah nggak pusing dengan pesawat yang jatuh. Makanya yang paling stres sedunia adalah pertama Presiden Amerika. Yang kedua rektor di universitas, di mana orang bawa tas yang isinya kertas. Kenapa begitu? Oleh karena mahasiswa ini kan pintarnya nggak karuan. 2 orang kumpul 3 pendapatnya. Coba bayangkan. Kan semestinya 2 orang kumpul 2 pendapat ini kan. Tapi 2 kumpul 3 pendapat. Saking pintarnya mereka itu. Jadi perdebatanlah yang kagak karuan selalu diadakan. Karena kalau mahasiswa tidak berdebat, katanya kurang pintar. Jadi harus berdebat. Walaupun berdebat itu yang gak karuan punya. Tapi dengan berdebat orang bilang, hebat kawan itu. Jadi rektornya yang pusing ngurusin mereka. Karena orang kedua yang paling stres di dunia siapa namanya tuh? Rektor universitas. Di mana orang bawa tas yang isinya kertas. Yang ketiga adalah pendeta. Haleluya. Jadi kalau pendeta kumpul ketawa-ketawa, ini termasuk kategori mujizat. Haleluya. Jadi yang stres itu pendeta HKBP, ngerti? Kalau pendeta Pantekosta, ya tidaklah, ngerti? Apalagi nyanyinya api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Ada pakai hanya, ngerti? Itu tambahanku sendiri. Jadi kita mesti ketawa-ketawa. Jadi kalau pendeta kumpul dalam persidangan semacam begini dan ketawa-ketawa, itu termasuk kategori mujizat. Jadi mujizat sedang terjadi di antara kita pada pagi. Karena kita semua ketawa-ketawa. Ya, kenapa pendeta itu stres? Karena dia ngurusin dunia dan akhirat. Orang yang ngurusin dunia saja sudah stres, apalagi kita ngurusin dunia dan akhirat. Coba bayangkan. Ya kan? Ini bapak-bapak pendeta cuma ngurusin dunia, apa ngurusin akhirat juga? Ya akhirat juga dong panggilan kita. Kalau cuma ngurusin akhirat, cuma ngurusin dunia. Ini bapak-bapak bukan pendeta, ini caleg. Coba lihat caleg di mana-mana, mulai dari kota, provinsi, kota ibu kota dulu, mulai dari ibu kota, kota provinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, sampai kepada kelurahan yang paling kecil pun. Bayangkan gambar caleg lebih hebat dari gambar pendeta yang sedang bikin KKR.
Dengan gayanya macam-macam, ada yang topan dagu, ada yang begini, ada yang begitu. Coba bayangkan, luar biasa. Ada pendeta Pentakosta juga yang jadi caleg ya? Tidak ada yang walah. Kalau ada Pasiburian, pecat saja dia mang. Ini sudah nggak benar ini. Masa pendeta juga jadi caleg? Ini kalau ada pendeta Pentakosta Indonesia yang jadi caleg, ini sudah masuk kategori stres. Jadi pendeta yang ikut caleg itu pendeta stres. Jangan ikut-ikutan langkahnya. Ini udah salah ini. Ngerti? Caleg aja jadi pendeta, masa pendeta jadi caleg? Bagaimana sih ini ya? Ini kok dunia jadi terbalik? Katanya api Pentakosta terus bernyala. Kok sudah padam sih? Lah kalau api Pentakosta padam mulai dari Siantar, habislah cerita kita. Haleluya. Jadi tolong kawan-kawan saling perhatikan ya. Kalau ada pendeta Pentakosta Indonesia yang jadi caleg, lapor Pasiburian. Kalau Pasiburian tidak mampu memecatkan dia, panggil saya membantunya. Haleluya. Masa orang politik saja jadi pendeta, masa pendeta jadi politikus, ini bagaimana sih? Ini kan apa yang mau dibelajar dari orang-orang Pentakosta? Orang Pentakosta saja tidak menunjukkan apinya yang sedang menyala. Ya, jadi jangan jadi pendeta ya, caleg mesti minta nasihat dari kita. Bukan kita pergi minta nasihat dari caleg. Ya, karena kita pegang dunia dan akhirat. Itu yang penting. Haleluya. Coba lihat caleg punya janji-janji. Kami berpihak kepada rakyat katanya. Rakyat itu kan di dunia. Coba dibilang kami berpihak kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sorga. Ngerti? Jadi pulang nih jangan pilih partai yang lain. Pilih partai PDS. Ya. Loh, kok tepuk tangannya kurang? Ya, kenapa pilih PDS? Karena sudah tidak ada lagi partai yang menyuarakan suara Kristen selain daripada PDS. Walaupun pemimpinnya adalah pendeta yang stres. Soalnya namanya pendeta Royandi Hutasoid. Iya. Jadi kalaupun begitu tapi tidak mengapalah. Ini yang terbaik di antara semua yang terburuk. Ya, sebab kalau tidak ada yang interupsi di dalam DPR, MPR, maka kita ini tinggal keok aja. Dan yang menyuarakan suara kita cuman hanya partai itu yang kusebutkan tadi. Aku ini bukan jurukamnya, bukan. Cuma aku memikirkan nasib gereja di tengah-tengah bangsa dan tantangannya. Ini, jadi kalau orang Kristen di mana-mana tuh hanya mereka cuman pikir diri sendiri. Kalau dia katakanlah orang Kristen di partai A, sebutkanlah begitu. Dia menyuarakan suara Kristen interupsi untuk kepentingan gereja, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oleh karena kebijakan partai. Dia bilang ini kebijakan partai. Kalau kau mau suarakan Kristen, pilih partai yang bernafaskan Kristen. Jangan di sini. Pilih komisi itu. Karena di sanalah menyuarakan suara Kristen. Jadi dia nggak bisa bersuara. Kalaupun dia bersuara, dia mesti dipecat. Dan hilanglah gajinya 51 juta. Nah, dia terang-terangan ngomong sama gereja. Apa gereja mampu bayar saya gaji 51 juta? Di mana sekarang mau cari kerjaan yang bisa 51 juta per bulan? Bapak-bapak enak aja ngomong, bela gereja, bela gereja. Kalau saya dipecat, apa bisa ganti gaji saya? Jadi orang Kristen banyak di partai-partai lain, tapi tidak bisa menyuarakan kita karena kebijakannya itu kebijakan partai. Tapi hanya PDS lah. Orang Kristen semua anak-anak Tuhan di sana. Jadi tolonglah, pikirkan gerejamu sendiri, pikirkan nasibmu. Aku juga berpikir tentang nasib gereja di tengah-tengah negeri dan bangsa ini. Namun tidak perlu kita permasalahkan. Karenanya saya ada bagi 10 hukum Taurat kemajuan dari gereja. Sudah dapat bahannya? Oke, lihatlah di situ masing-masingnya. Oke, mari kepada kita punya bahan. Bayangkan betapa besar para Tentang perkembangan gereja. Yang pertama, memproklamirkan firman sebagai satu-satunya kebenaran.
yang dapat menjawab kebutuhan jemaat. Ada tulisannya begitu? Tidak ada ya? Mana coba kertasnya dulu? Tadi belum ada ya? Oh, belum dibagi ya? Tapi tidak mengapa, nanti akan dibagi. Jadi yang pertama, memproklamirkan firman Allah sebagai satu-satunya kebenaran yang dapat menjawab kebutuhan jemaat. Jadi kita harus kembali kepada firman. Jangan firman dimanipulasikan untuk kepentingan tertentu. Sekarang ada gereja yang apa-apa minyak urapan. Apa-apa minyak urapan. Sampai minyak urapan yang suci, sekarang dia sudah dimanipulir. Sehingga setan telah merubah sekarang minyak lebih penting dari Tuhan Yesus. Sehingga minyak menggeser Tuhan Yesus. Yesus paling belakang. Lihatlah orang-orang yang beribadah dengan mengutamakan minyak. Maka hanya minyak yang menjadi persoalan. Mereka datang dan berebutan minyak itu. Jadi bukan berebutan mencari Yesus, berebutan mencari kemuliaannya, berebutan mencari firman-Nya. Tapi orang-orang yang menekankan tanpa minyak urapan tidak ada kesembuhan, maka hanya minyak urapan lalu yang menjadi utama. Yesus yang terutama lalu tergeser ke belakang. Dan kalau kita menempatkan Tuhan Yesus paling belakang, inilah masalah gereja. Maka berkat menjadi kurang, kemuliaan menjadi kurang, hadiratnya menjadi kurang, kuasanya menjadi kurang, karena dia tergeser oleh benda mati yang bernama minyak urapan yang dibeli dari toko minyak Bimoli. Hati-hati, kita sedang hidup pada zaman akhir. Tadi ada lagu, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar yang menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sabda Allah itulah perlindungan satu-satunya. Tidak ada lagi yang perlu ditambah dan tidak perlu lagi dikurangi. Dalam buku yang bernama Alkitab ini sudah sempurna. Tidak perlu Anda menambahinya lagi. Ada hal-hal baru yang terjadi, panduannya adalah ini. Ini hanya buku yang sudah komplit, disahkan oleh bapak-bapak gereja dan diterima secara sah oleh gereja segala zaman. Zaman apapun gereja itu, merek apapun dia, liturgi ibadahnya pun apa, angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, tepuk tangan, lipat tangan, dan peluk tangan, maka tidak menggeser firman ini. Inilah firman, panduan kehidupan beriman kita. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Kemajuan zaman boleh berkembang, tantangan-tantangannya boleh berkadar tinggi, tapi dia tidak menggeser Allah dan firman-Nya. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sahabatmu ini telah melayani Tuhan 40 tahun. Sepenuh masa, dua-dua tangan pegang Alkitab. Bukan tangan satu pegang Alkitab dan tangan satu pegang komputer atau laptop atau handphone. Tidak. Saya terpilih jadi ketua sinode saja, baru saya beli handphone. Sampai saya pun bodoh dalam internet. Saya tidak mengerti internet. Saya tidak mengerti ambil uang dari ATM. Saya sangat bodoh terhadap dunia. Karena memang saya pendeta Pantekosta kuno. Biar saya bodoh untuk perkara-perkara dunia, tidak mengapa, asal saya pintar kepada perkara-perkara yang dari atas. Saya orang bersekolah. Saya sekolah sampai 9 tahun untuk mendapatkan gelar yang saya sandang. Untuk olehnya saya berdiri. Kenapa begitu? Oleh karena pendeta Pantekosta dulu dianggap sekte, bidat, aliran sesat. Tidak dipandang oleh pendeta-pendeta lain yang masuk kategori Katolik, yang masuk kategori Protestan. Hanya pendeta Pantekosta diberikan gelar pendeta haleluya. Terpeleset kulit pisang, haleluya. Kebentok kepala, haleluya. Bunyi petasan, dor, haleluya. Maka saya buktikan bahwa saya bukan pendeta Pantekosta yang sekedar bunyi. Tapi kalaupun aku berbunyi, bunyiku bermakna. Bunyiku bisa bikin orang susah menjadi terhibur. Menjadi orang yang tidak punya pengharapan mendapatkannya lewat bunyian yang kubunyikan. Karenanya saya bersekolah. Saya bukan saja seorang pendeta yang menggembalakan jemaat dan oleh anugerahnya maju. Tetapi saya pun penceramah.
Saya berceramah di mana-mana. Dan saya berceramah lain daripada yang lain. Karena cara saya menyampaikannya, humor yang saya miliki merupakan satu cara lain untuk memikat orang. Berjam-jam orang mendengarkan aku berceramah. Tidak bosan, tidak jemu, tidak ada yang mengantuk. Karena cara saya menyampaikannya. Ini saya pelajari, saya tekuni, saya duduk pikirkan baik-baik cara menyampaikan ceramah itu. Saya pengkhotbah televisi. Di mana-mana orang mengenal saya. Bukan saja orang Kristen mengenalku, orang yang tidak mengenal Kristus pun mengenal diriku karena wajahku sering tampil di televisi. Yang berikut, aku pengarang buku. Ada 19 buku yang aku karang, tebal-tebal begini, dan bukan sekedar karang, tetapi mengarang dengan memenuhi persyaratan mengarang. Oleh karena mengarang buku itu ada persyaratannya. Anda mau membeli sebuah buku, Anda melihat dulu covernya yang disebut eye catching. Artinya dia menangkap mata. Dia begitu mempersona. Anda lihat langsung, bagus amat buku ini. Anda setelah dipegang buku itu, Anda melihat daftar isinya. Daftar isilah yang menentukan bobot buku itu. Lalu belakangnya lihat bibliografinya, daftar pustakanya. Bahwa orang ini kalau ada buku-buku lain yang diambil, berarti buku ini bukan ngecap, bukan asal ngomong, tetapi ada unsur-unsur penunjangnya yang disebut footnote, catatan kaki. Nah, orang pintar melihat itu menganggap kita tidak enteng. Tapi coba kita karang seperti karang majalah. Orang bilang, alah apa ini buku. Dia lemparkannya dan dia anggap enteng kita. Tapi coba kalau kita karang buku, seperti kawan-kawan Protestan lainnya mengarang buku. Sampai 19 bukuku ini, ada 4 yang diambil Departemen Agama. Dan dicetak ribuan eksemplar. Dan dibagikan kepada semua sekolah-sekolah teologi, baik swasta maupun pemerintah di seluruh tanah air. Saya duduk berpikir, kenapa bukan pendeta Protestan dari HKBP, dari GPIB, dari GKI, dari GPM? Kenapa pendeta Pantekosta yang dianggap bidat dan sekte? Karena aku sudah bisa mengangkat harga diri pendeta Pantekosta. Kita orang kecil, orang yang asal haleluya. Tapi kalaupun haleluya keluar dari mulut kita, haleluya kita bermakna, punya bobot. Saya pikir kalau Departemen Agama sampai cetak 4 bukuku berarti negara yang mencetaknya. Karena Departemen Agama itu bagian dari negara. Coba saya pikir-pikir siapa saya. 4 bukuku dikarang, ambil dan dikarang, dicetak. Beribu-ribu eksemplar. Dan dibagi kepada semua sekolah teologi yang ada di tanah air negeri kita ini. Saya katakan begini bukan untuk menyombongkan diri. Untungnya apa buat saya? Membanggakan diri di muka teman-temanku sendiri yang sedang ada pada kebun anggur yang sama, yang pemiliknya bernama Yesus Kristus yang tidak berubah. Untungnya apa? Saya datang mesti membanggakan diri di depan saudara sekalian. Tadi saya telah katakan, aku tidak datang sebagai guru. Aku datang sebagai seorang sahabat yang hanya menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat dalam diriku secara pribadi, dalam keluargaku dan pelayananku. Disertai doa, mudah-mudahan dia bisa menjadi alat untuk memacu saudara lebih maju lagi, membuat saudara berkembang lebih hebat lagi, membuat saudara pulang dan pola berpikirmu berubah, mindsetmu berubah. Kau tidak berpikir seperti orang gagal, tidak berpikir seperti orang biasa, tapi berpikir seperti Kristus berpikir. Di mana Rasul Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itulah tujuannya. Jadi firman tidak boleh dicampur aduk dengan yang lain. Gereja kuat, gereja lahir karena firman. Gereja bertumbuh karena firman. Diadakan penyelidikan di gereja-gereja di seluruh Amerika Utara. Mulai dari gereja yang kecil, gereja sedang, gereja besar dan amat besar. Maka didapatkanlah 4 rahasia. Mengapa orang datang ke gereja atau apa yang membuat gereja bertumbuh. Yang pertama adalah letaknya gedung gereja yang strategis. Saya percaya semua kita masih punya gereja yang masuk gang keluar gang. Betul. Tapi jangan sampai mati gereja di belakang gang. Usahakan supaya keluar di muka gang. Karena gereja yang strategis menentukan kemajuannya.
Jangan orang bertanya kepada kita, minta maaf Bapak Pendeta Silalahi, Bapak punya gereja di mana? Lalu dengan bangga busung dada ke depan dan berkata begini, gereja Bapak Pendeta gang Langgar masuk 100 meter, gang pertama belok kiri, gang kedua belok kanan, nyebrang kali, lompat pagar di bawah pohon pisang. Bayangkanlah ada nyebrang kali segala dan lompat pagar. Ampun, orang bisa berpikir jangan-jangan ini bukan gereja, ini gubuk liar. Mendengarkan alamat gereja Bapak saja kami sudah pusing, apalagi masuk ke dalamnya bisa semaput. Tahu semaput, pingsan. Tapi coba kalau orang bertanya kepada Pendeta Silalahi, Bapak Pendeta Silalahi, Horas. Gereja Bapak di mana? Lalu kita bilang berhadap-hadapan dengan kantor gubernur. Siapa tidak tahu kantor gubernur? Dia pernah mencari caleg dan demonstrasi di situ. Atau sebelah kiri rumah sakit umum pusat. Siapa tidak tahu rumah sakit umum pusat? Istrinya melahirkan anak pertama sampai terakhir di situ. Opungnya opname seminggu di situ. Dia operasi kutil di situ. Haleluya. Jadi rumah sakit umum pusat semua tahu. Cari rumah sakit umum pusat, sebelahnya adalah gereja Bapak. Tapi Pak Pendeta enaknya ngomong aja, enaknya. Sorga tuh hanya gampang saja sorga memberi jawaban. Tergantung permohonan yang disampaikan dari bumi. Permohonan dari bumi disampaikan, Tuhan berikan saya ruko. Maka rukolah yang kau dapatkan. Kenapa paduannya mesti ruko? Emang gak ada cara lain? Kenapa kau tidak berdoa berikan saya gereja? Kok imannya iman ruko? Sorga tidak bisa berbuat banyak. Minta ruko dapat ruko, minta batu dapat batu, minta roti dapat roti, minta ikan dapat ikan, minta ular dapat ular, minta telur dapat telur, minta kalajengking dapat kalajengking. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Berarti sorga hanya berbuat tergantung permohonan yang dimasukkan dari bumi. Rasul Paulus berkata, jangan khawatir barang apapun, tetapi sampaikanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Berarti cuma keinginan doang kok yang disampaikan. Susah apa? Bapak-bapak ini punya keinginan apa tidak sih? Atau cuman keinginannya biar miskin di sini, asal kaya di sorga. Lah kalau tunggu kaya di sorga, kan bagaimana kita bisa penuhi firman? Dikala aku lapar, kau beri aku makan. Dikala aku haus, kau beri aku minum. Dikala aku telanjang, kau berikan aku baju. Dikala aku menjadi orang keluaran, kau menyambut aku di rumahmu. Pasti kita protes, Tuhan enak aja ngomong. Aku aja miskin, bagaimana mau kasih makan orang lapar? Tuhan balik nanya, ya suruh kau miskin tuh siapa? Ya suruh kau tidak punya baju tuh siapa? Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah tidak beracara dengan kita berdasarkan kemiskinan dunia. Allah tidak beracara dengan kita berdasarkan resesi global. Allah beracara dengan kita berdasarkan kekayaannya. Tahukah kita bahwa yang panggil kita ini orang kaya? Tahukah kita yang kita layani ini orang kaya? Tahukah kita bahwa kita sedang berkumpul bersama ini demi kepentingan seorang yang berkata, di mana 2-3 berkumpul dalam nama Ku ada, dan orang itu bernama orang kaya. Begitu hebat kekayaannya Yesus Kristus, sehingga bank dunia tidak sanggup menampung uangnya. Sampai ikan di Danau Galilea pun ikut berpartisipasi untuk menampungnya. Satu waktu orang Farisi bertanya, apa kau bayar pajak? Oh, Tuhan Yesus berkata, tentu. Perlihatkan padaku gambar apa yang ada pada koin itu. Mereka berkata, gambar
kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Lalu dibilang sama Petrus, Petrus, pergi ke Danau Toba. Salah ya. Oh, bukan Danau Toba ya. Aku salah. Orang Jawa bilang kleru. Aku kleru. Bukan keliru, kleru. Aku kleru. Bukan Danau Toba, tetapi Danau Galilea. Tangkaplah ikan pertama, kau buka mulutnya, ada apa? Ada hepeng. Kita Yesus Kristus sampai ikan di Danau Galilea pun ikut berpartisipasi untuk menampung hepengnya. Haleluya, luar biasa. Jadi kalau pendeta Pentakosta sampai makan saja tidak bisa, ini pasti kau bukan pendeta Pentakosta, tapi kau caleg yang nyasar di gereja. Belum pernah saya baca cerita bahwa ada pendeta Pentakosta yang mati lapar, tapi pendeta Pentakosta mati karena kebanyakan makan. Haleluya. Karena darah tinggi, kencing manis, kencing pahit, darah rendah, yang bunuh pendeta karena kebanyakan makan. Berarti Allah yang kita sembah dahsyat. Dia beracara dengan kita berdasarkan kekayaannya. Haleluya. Jadi kalau bapak-bapak ini melayani Tuhan Yesus, bisa bangun gereja enggak? Astaga, aminnya kok 3 orang. Yang lain mikir-mikir dulu. Saya mau balik bertanya, bapak-bapak gereja Pentakosta Indonesia yang kantor sinodenya berkedudukan di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia, Asia Tenggara ini, kira-kira bisa bangun gereja yang dananya miliar rupiah, bisa nggak? Contohnya lagi berdiri di depan saudara. Bangun gereja 100 miliar tidak pernah minta. Yohanes 3 ayat 35 bilang begini. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Berarti segala sesuatu yang kuperlukan bagi diriku pribadi, bagi keluargaku, bagi masa depan anak-anakku sampai mereka sekolah di universitas, di mana mereka bawa tas isinya kertas, dan segala keperluan dari gereja yang olehnya dia suruh aku membangunnya, maka semua biayanya itu bukan berada pada tangan orang kaya, tidak berada pada tangan si A dan si B, tapi berada pada tangan seorang yang bernama Yesus Kristus yang ribuan tahun yang lampau waktu dunia belum diciptakan. Bapa telah menyerahkan keperluan itu ke dalam tangan seorang yang bernama Yesus. Karenanya jika aku meminta kepada orang lain, itu pelecehan kepada yang pegang berkatku. Kalau aku pergi menjalankan les, maka itu pelecehan terhadap Yesus Kristus yang memegang berkatku. Lalu pada siapa aku harus meminta? Hanya pada Dia sajalah aku mengadu. Karenanya doa sudah penting betul. Karenanya banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Karenanya cuma doa puasalah. Tergantung kepada firman. Hidup kita tergantung pada firman. Kita tidak hidup dari lain. Pendeta Pentakosta tidak hidup daripada lain. Dia tidak perlu pergi bertanam, bercocok tanam. Tanam jeruk di kaban jahe dan ikut menjualnya di pasar bersama rentetan anggota gerejanya. Tidak perlu. Pendeta Pentakosta harus pikir firman. Dia hidup dari firman yang dia beritakan. Berarti mulut kita menentukan jas kita. Mulut kita menentukan kualitas dasi yang lengket di leher kita. Mulut kita menentukan hak tinggi yang dipakai bini kita pergi ke gereja, ikut kor. Dan waktu menyanyi orang mati, dia menyanyi dong mate ho, saya pikir tu dia oh.
Dia menyanyi dan menanyakan pertanyaan, kalau mati ini kemana ya? Jadi biniku pakai sendal lepit atau hak tinggi tergantung kualitas khotbah yang kusampaikan. Karenanya pulang dari sini jangan pikir yang lain, pikir khotbah. Jangan cerita-cerita omong kosong punya dimasukkan di mimbar. Ambil contoh-contoh hari-hari, khotbahmu mesti sederhana. Jangan kata-kata haleluya melulu yang kau ungkapkan. Saudara-saudara, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kok haleluya, puji Tuhan melulu? Baru khotbah 5 kalimat udah nanya, apa ada haleluya? Apa ada glory? Apa ada amin? Jangan nanya-nanya. Orang tidak datang ke gereja untuk jawab-jawab pertanyaan pendeta. Orang pintar masuk lalu dia tanya sama bininya gini, Mak, kok kita nanya-nanya pertanyaan pendeta, jawab-jawab pertanyaan pendeta melulu ya? Ini gereja apaan sih, Mak? Shh, gereja Pentakosta. Kok nanya-nanya, jawab-jawab melulu ya pertanyaan pendeta? Dengar, tidak semua orang bodoh datang ke gereja yang olehnya hanya jawab-jawab pertanyaan saudara. Tidak perlu nanya. Khotbah saja, nanti datang sendiri. Amin. Dari sarjana hukum di belakang. Haleluya dari mahasiswa semester 3. Dan Jim tua di depan hanya artinya haleluya. Sin Jim tua tidak bisa berbahasa Indonesia, dia cuma hanya artinya haleluya juga. Artinya haleluya cara Sin Jim. Itu baru khotbahmu begini, haleluya. Jadi jangan nanya-nanya ya Amang, pulang dari sini khotbah saja, nanti amin dengan sendirinya. Sebab kalau kau tanya-tanya amin, nanti amin itu terpaksa. Dan setiap bentuk terpaksa tidak datang kepada Tuhan, tapi datang kepada pendeta perlindungan silalahi. Ya, jadi jangan nanya-nanya ya. Jangan pakai kata-kata ada amin saudaraku, ada haleluya. Saudaraku, haleluya, puji Tuhan saudaraku. Hari ini saudaraku, pembacaan firman saudaraku, Yohanes 3:16 saudaraku. Jangan pakai saudaraku melulu. Ngomong yang betul. Pendeta itu mesti lebih hebat dari juru kampanye. Haleluya. Bilang sama Tuhan Allah, jamah bibirku dengan api dari sorga. Jika kau tidak mau jamah aku dengan api dari surga, panggil aku pulang, nyempitin bumi. Tantang Tuhan. Tuhan itu senang ditantang. Dan kalau kau berani menantang Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Allah itu senang ditantang. Makanya dia bilang, jadilah seperti seorang laki-laki. Laki-laki itu kan tantang orang. Mau apa lu? Lihat mataku, aku copot matamu. Sini. Oh, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, udah Pak, jangan Pak. Ingat anak-anak di rumah Pak. Nanti kalau kamu mati, nanti aku jadi janda. Jangan begitulah Pak. Perempuan tuh sama saja. Mau di tanah Batak, tanah Jawa, tanah Ambon, tanah Papua, sama saja. Yang bernama perempuan tuh pasti rambutnya panjang. Haleluya. Ya, jadi perempuan tuh sama saja. Yaitu dia nggak berani nantang orang. Sudah Pak, pulang Pak. Tapi kalau jangan pulang apa? Kau pulang sendiri. Aku nyusul belakangan. Aku mau hajar dia dulu tuh. Itu laki-laki. Tuhan mau kita begitu ya. Jadi sama Tuhan Allah tantang. Tuhan, pokoknya aku nggak mau ngerti. Aku beri batas waktu sama kau. 5 tahun ke depan gereja sudah mesti berdiri. Aku tidak mau tahu dari mana datangnya dana itu. Kau yang mengadakannya. Jika kalau kau tidak dalam 5 tahun ke depan buka jalan bagi gerejaku ini. Dengar, aku tidak jadi pendeta lagi. Aku jadi caleg. Haleluya. Wow. Tuhan Allah bilang, luar biasa ya. Kau selama ini tidak bisa bikin apa-apa. Kau sekarang pintar begini, jadi kenapa begini? Karena aku dengan hambamu Yakob Nahuai. Harus begitu ya Amang ya. Pulang dari sini, kerjakan perkara besar bagi Tuhan Allah. Ya, ngomong yang betul. Jangan dikit-dikit saudaraku. Apalagi susudaraku.
Ada juga pendeta Pentakosta yang susudaraku, puji Tuhan susudaraku. Nanti orang bisa mengertinya salah, ngerti? Ngomong yang betul, bukan susudara, saudara-saudara. Aduh. Ini pendeta Pentakosta belajarnya dari siapa sih? Sampai ngomongnya kok saudara-saudara menjadi susudaraku. Orang bisa salah ngerti nanti. Dianggapnya bapak pendeta ini porno. Ngomong-ngomong susudara, anak darah punya susu, ngomong-ngomongin orang porno nanti. Saudara-saudaraku, bukan susudara. Ya, pendeta Pentakosta mesti tingkat mutu. Dia mesti lebih hebat dari juru kampanye di kampungnya. Juru kampanye mesti belajar ngomong dari pendeta, bukan pendeta belajar ngomong dari juru kampanye. Unang sengoni. Pulang dari sini ngomongnya yang pinter ya. Sampai nyonya sendiri bingung. Nyonya bilang sudah sekian puluh tahun aku menikah denganmu pak. Ngomong belepotan kemana-mana. Kok sekarang kau pulang dari sinode GPI kok kau jadi pintar begini? Ya mak, karena kalau kita nggak pintar kapan lagi mak? Soalnya dunia penuh dengan tantangan mak. Haleluya. Jadi ngomongnya yang betul ya bapak-bapak. Haleluya. Pokoknya Indonesia penuh kemuliaannya lewat gereja Pentakosta Indonesia. Firman yang menentukan nasib kita. Ya, jadi kalau khotbah dengan betul, kolekte ada. Ada kolekte bisa beli tiket untuk pergi ikut sinode. Tapi kalau khotbah maka uang tidak ada. Ikut sidang di gedung Pedepokan Taman Mini, naik truk dari Tarutung sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta kelelahan opname. Bukan ikut sidang sinode, tapi opname. Tapi kalau khotbah bagus, ada kolekte. Beli tiket pesawat Garuda first class. Pulang keluar dengan jas dari pesawat. Orang berkata, selamat pagi pak. Bapak ini apakah caleg dari Sumatera Utara? Tinggal kita jawab dengan santai. Caleg itu anak buahku. Aku ini bapak buah. Aku ini bapak buah. Sedang bapak segala bapak ada di atas. Wah, begitu ya. Jadi pulang dari sini mimpi besar, kerjakan perkara besar. Dan pada waktu kita ngomong begitu, dengar, tantangan yang paling pertama adalah istri kita. Istri kita pak, udahlah yang mimpi besar-besar. Udah 20 tahun aku menikah dengan kau. Jangankan bangun gereja besar di kota kita ini, bangun kandang babi aja kau tidak sanggup. Sampai babi kita berkeliaran ke kebun-kebun orang. Setiap sore aku harus berdiri di muka pintu. Hurje! Ini ketahuan nih. Kalau sampai ketawa keras-keras begini nih ketahuan nih. Ini pasti mainannya masih begitu. Di mana nyonyanya setiap sore berkata hurje. Maka larilah babi kita, pelutak. Duduklah dia, kita kasih makan. Bayangkan babi di Sumatera itu memang pintarnya nggak karuan. Seperti telah mengikuti kursus. Sampai herannya begitu inang berteriak hurje. Hanya babi kita yang datang, babi tetangga tidak. Sebab kalau babi tetangga juga ikut, kita cari persoalan. Makanya enak kalau kita ngomong di muka sama-sama orang Batak begini, enak ya.
Bapak Siburian sudah bilang tadi, Bapak ini kita punya pendeta ini semua 99% dari Sumatera. Hanya 1% yang tidak. Jadi saya pikir betul, inilah HKBP dalam bentuk Pantai Costa. Inilah Huria Kristen Batak Protestan dalam bentuk Pentakosta. Haleluya. Luar biasa dah. Jadi kita girang-girang dulu ya. Karena girang-girang itu nyanyian Pantai Costa. Jadi khotbah dengan betul pulang dari sini ya. Karena khotbah kita menentukan nasib kita. Pendeta yang tidak pikirkan khotbahnya ada pada tunggu tanggal matinya. Gereja kaya dengan orang pintar tapi kurang dengan pengkhotbah. Dan not aplikasi Costa sekarang bergelar di mana-mana. Apalagi orang yang nggak tahu malu ngomong begini. Puji Tuhan, saya SMA tidak tamat tapi sekarang saya doktor. Dia kira doktor itu adalah urusan tumpang tangan. Jadi begitu datang sini mau gelar BTH, tumpang tangan, dapat BTH. Tumpang tangan lagi S1, tumpang tangan lagi S2, tumpang tangan lagi S3, tumpang tangan yang keempat berubah menjadi S lilin. Gereja kaya dengan orang bergelar, tapi miskin dengan pengkhotbah. Jadi bapak-bapak nih kalau biar gerejanya di ujung langit, tapi kalau khotbah begini, di gereja kami yang ikut kebaktian adalah khotbah si tumpul. Duduk bangku.